Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati, SPDSD, Unit Kerja SD Negeri 008 Tanjung Gading, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dengan pengajar praktik Bapak Sutar dan fasilitator Bapak Durajat. Akan memaparkan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pemantik pada modul ini yang pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid pelajaran di kelas waktu saya mempelajari modul 1. Pembelajaran yang saya lakukan mendominasi hanya kepada guru. Saya sebagai pusat pembelajaran hanya anak berfokus kepada saya tanpa saya berpikir akan kemajuan anak tersebut. Keberhasilan pembelajaran hanya diukur dari nilai kognitif saja, yaitu tercapainya angka KKM pada nilai latihan maupun ujian sumatif anak. Kemudian siswa hanya pasif karena metode yang diajarkan atau yang saya gunakan hanya monoton pada metode ceramah. Suasana di dalam kelas memang tertib. Tertib artinya tanpa saya mengetahui apakah siswa saya paham, senang, atau tidak. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Bapak Ibu sekalian, pembelajaran yang saya lakukan berpusat hanya pada murid. Saya mulai menghargai setiap perbedaan karakteristik siswa saya, karena saya merasa setiap siswa saya merupakan siswa yang unik. Pembelajaran yang sudah menyenangkan, kreatif, kritis, dan suasana yang aktif. Dan yang paling terpenting adalah saya berperan menuntun murid untuk mengembangkan potensi dirinya agar mereka dapat belajar lebih baik dan menerapkan lebih baik apa yang sudah dicerminkan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya merasa merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar. Kemudian, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang keempat, menerapkan sistem AMO dan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara menerangkan bahwa pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka menjadi manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berikutnya adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang perubahan kebudayaan. Yang pertama adalah kita menelaah tentang kodrat keadaan. Kodrat keadaan ada dua, yaitu yang pertama kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam menumpu pada keadaan alam dan lingkungan di mana siswa kita tinggal. Kodrat zaman yaitu di mana siswa kita pada zaman sekarang akan berbeda tingkat pembelajarannya pada pembelajaran pada siswa yang terdahulu. Azas yang kedua adalah azas trikon, yaitu dan yang ketiga adalah budi pekerti. Dan yang paling terpenting
Pemikiran Ki Hajar Dewantara serta ide-idenya yang masih hidup hingga sekarang ini ialah semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Jika di depan kita menjadi contoh, di tengah kita adalah sebagai pendukung, dan kita adalah menjadi suri tauladan bagi siswa-siswa kita. Bapak Ibu guru hebat, sampailah kita kepada kesimpulan materi. Kesimpulannya adalah, yang pertama, pendidikan hendaknya menuntun semua kodrat murid. Yang kedua, guru harus menerima keberagaman murid karena semua murid adalah unik. Yang ketiga, guru hendaknya bisa berperan layaknya sebagai petani yang dapat memfasilitasi perkembangan murid sesuai bakatnya. Terima kasih Bapak Guru Ibu Guru hebat telah menonton video pembelajaran saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.